Mau sekalian double klik? Ya. Makanya pakai mouse ini G502X Plus. Yuk kita. Logitech G502 itu adalah salah satu mouse gaming yang paling laris di seluruh dunia. Gua nggak cuma ngomongin dari brand Logitech ya, tapi dari semua brand, Logitech G502 itu jadi salah satu mouse gaming yang paling laris. Emang wajar sih ya, karena bentuknya Logitech G502 itu ergonomis dan juga banyak banget tombol yang bisa kalian ubah-ubah fungsinya. Jadinya dia enak banget buat dipakai main game dari mulai FPS, RTS, sampai ke game-game MOBA gitu. Tapi nggak cuma G502 doang, Logitech juga bikin iterasi G502 Lightspeed yang kayaknya nggak masuk Indonesia ya. Tapi kali ini iterasi terbaru dari G502 series itu masuk ke Indonesia. Kenalin, ini adalah G502X. Sebenarnya G502X ini hadir dalam 3 varian. Varian yang pertama itu adalah G502X yang wired, yang dia masih menggunakan kabel, tapi harganya nih paling murah, ada di angka 700 sampai 800 ribuan. Iterasi yang kedua itu adalah dipotong kabelnya, yaitu G502X Lightspeed, yang kali ini menggunakan dongle Lightspeed, tapi dia nggak punya RGB kayak versi yang gua pegang ini. Harga jualnya jadi lebih mahal karena dia wireless, jadi di angka 1,8 jutaan. Nah, kalau yang gua pegang ini adalah G502X Plus yang punya RGB. Bedanya itu doang. Harganya pun jadi agak lebih mahal lagi, ada di angka 2,1 jutaan. Dengan Logitech G502X Plus, mouse ini jadi lebih kecil dan juga jadi makin ringan gitu ya buat main game. Meskipun belum sama ringannya seperti G Pro X Superlight, beda kelas nih. Beratnya ada di angka sekitar 103 sampai 104 gram dengan dongle yang udah gua keluarin. Meskipun ada di angka 100-an gram, tapi ketika gue pegang mouse ini, to be honest gue kaget karena rasanya tuh nggak kayak 100 gram. Mouse ini enteng. Secara bentuk, mouse ini mirip dengan G502 yang lama, tapi lebih rounded. Ya lebih sedikit lah sudut-sudut tajam yang muncul di G502. Kayak misalnya di bagian depan tombol klik kanan dan klik kirinya ini dikasih aksen plastik transparan untuk nutupin sudut tajam yang muncul di G502 yang lama. Untuk versi yang plus, RGB-nya itu pindah ya. Kalau G502 yang lama itu ada di logo Logitech-nya, sementara kali ini tuh pindah ke seperti sambungan antara bagian warna putih plastiknya ini, ada RGB-nya di situ, di tengah-tengah. Gue suka banget sama aksen RGB ini, di mana ada 8 titik RGB yang bisa kalian ubah-ubah warnanya di dalam aplikasi Logitech G Hub. Kenapa gue suka banget? Karena RGB yang ada di sini itu well diffused, jadi warnanya tuh milky, soft gitu, keren banget lah pokoknya. Cuma emang RGB di dalam sebuah mouse gaming itu agak gimana ya, kayak guna nggak guna gitu loh, karena kebanyakan juga akan ketutupan sama tangan kalian. Sisi kanan dan kirinya atau di thumb rest-nya ini rubberized ya dan punya tekstur. Sekarang teksturnya tuh garis-garis miring yang menurut gue lebih lembut dan lebih enak dipakai ketimbang Logitech G502 yang lama. Desain yang ada thumb rest-nya berarti mouse ini bukanlah mouse yang ambidextrous, karena mouse ini memang didesain untuk orang yang menggunakan tangan kanan, jadi right hand minded banget. Di dekat thumb rest ini ada 3 button, tapi yang mau gue bahas bukan 2 yang ada di atas, melainkan 1 yang ada di depan. Inilah yang disebut sebagai sniper button. Sniper button ini fungsinya adalah untuk nurunin DPI ke tingkat yang paling rendah. Oh iya, sensornya itu udah support sampai dengan 25.000 DPI. Tapi ketika sniper button ini kita pencet dan ditahan, DPI-nya itu turun sampai ke 800 DPI. Fungsinya apa? Tentu saja sesuai dengan namanya, untuk akurasi yang lebih tinggi lagi ketika kita lagi sniping. Sniper button ini magnetik, bisa kalian buka dengan menarik gitu aja dan juga bisa dipasang lagi ke posisi semula. Atau kalian juga bisa balik si sniper buttonnya ini. Kalau jari jempol kalian itu panjang dan takut kepencet, kalian bisa atur jadi ke madep depan sehingga sniper buttonnya ini agak sedikit lebih maju.
Atau kalau kalian nggak butuh sniper button ini dan takut kepencet terus-terusan ketika kalian lagi main game, kalian bisa aja cabut dan pasang covernya. Yang mana ketika cover ini dipasang, sniper button ini jadi disable. Well, ini agak lompat bahasannya ya, karena gue belum bahas tentang switch klik kanan dan klik kiri dari mouse ini. Mouse ini menggunakan hybrid optical mechanical switch dari Logitech. Sebenarnya dia nih switch optical, hanya saja dia punya feels tactile seperti mechanical, dan ini feelsnya lumayan satisfying. Even lebih satisfying daripada G Pro X Superlight yang udah pernah gua pakai beberapa bulan yang lalu. Suaranya pun clicky, kalian bisa dengar di sini. Dan dijamin dengan switch ini itu nggak ada double click lagi karena dia sudah menggunakan optical, bukan mechanical yang memungkinkan double click itu terjadi. Scroll wheels yang mirip seperti G Pro X Superlight juga hadir di G502X ini. Scroll wheelsnya ini punya dua mode. Yang pertama itu infinite scroll, dimana kalian bisa scroll terus kayak gini. Atau kalian bisa pencet tombol di belakangnya untuk masuk ke ratchet atau notch scroll. Jadi satu-satu gitu, tok tok tok. Nah, selain itu, kalian juga bisa customize beberapa tombol yang ada di mouse ini. Kayak ini tombol G9, ada juga tombol G8, tombol G7, tombol G5, dan juga tombol G4. Untuk customize-nya tentu aja kalian perlu download aplikasi Logitech G Hub, di mana kalian bisa atur-atur semua keperluan kalian sama mouse ini di dalam aplikasi tersebut. Well, peningkatannya bukan cuma di bagian atas doang, tapi juga ada di bagian bawah. Mousepad-nya ini tidak lagi menggunakan plastik seperti G502 yang lama, tapi kali ini menggunakan material PTFE yang licin. Jadinya ketika kita mau gliding, itu jauh lebih enak lagi. Bulatan di bagian bawah ini juga bisa kita buka ya, sistemnya magnetik. Di sini kita bisa naruh dongle Lightspeed-nya, jadinya dongle Lightspeed kalian nggak khawatir hilang berceceran kemana-mana. Nah, ngomong-ngomong dongle Lightspeed, mouse ini memang didesain untuk koneksi Lightspeed. Jadi tidak ada Bluetooth yang tertanam di mouse ini. Jadi kalau kalian mau menggunakan mouse ini dan cuma punya opsi koneksi Bluetooth, sayang sekali tidak bisa. Untuk port chargingnya juga ada peningkatan nih. Kali ini Logitech udah menggunakan port USB Type-C, bukan micro USB. Untuk baterainya sendiri gue nggak bisa bilang apa-apa ya, karena hampir 2 minggu mouse ini bersama gue, baterainya belum habis, Pak. Luar biasa, saya tidak ngerti, padahal RGB-nya selalu saya nyalain. Tapi katanya perbedaan battery life antara RGB nyala dan RGB mati itu lumayan berasa ya, karena RGB-nya ini ada 8 titik loh. 8 titik berarti makan power yang lumayan juga. So, Logitech G502X versi yang mana yang harus kalian beli? Ya, itu semua tergantung budget kalian kalau menurut gua. Kalau budgetnya hanya cukup ngambil yang versi wired, ya silakan ambil yang versi wired. Meskipun kalian harus dealing with the cable ya, kalian harus berhadapan sama kabel. Yang mana gue tidak merekomendasikan versi wired ke kalian. Kalau kalian emang duitnya mepet ya, tapi udah bisa naik lagi dari versi wired, di 1,8 juta kalian bisa dapetin G502X yang nggak ada RGB-nya. Tapi kalau kalian emang pengen dapetin yang super paling tinggi, kalian bisa ambil G502X Plus, dimana kalian bisa dapetin RGB juga di sini. So, terima kasih banget buat Logitech yang udah masukin G502X series ke Indonesia, yang gue yakin ini jadi salah satu mouse incaran banyak orang. Desainnya cakep, sensornya bagus, switch-nya juga optical mechanical, terus juga banyak banget perbedaan, perkembangan, perubahan, improvement yang diberikan sama Logitech di G502X ini dibandingkan dengan G502 yang lama, akan membuat gamer-gamer tuh pasti ngintip lah. Mouse tuh kayak begini gitu loh, cakep, enteng, desainnya bagus, keren. Oke, itu aja video kali ini tentang G502X. Semoga membantu kalian yang lagi galau nyari mouse gaming yang feelsnya premium, harganya juga premium, fiturnya pun premium, dan punya budget yang juga lumayan banyak gitu ya. Kalian bisa pilih lah G502X yang mana yang paling cocok buat kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit, jangan lupa subscribe, like, comment, share, apapun lah itu ya. Jangan di dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.